Jadi kalau Anda punya kebanggaan sebagai jenderal, saya kritik seperti ini, Anda debat sini otaknya sama kita, gitu loh. Jenderal Dudung Abdurrahman sedang ramai dibicarakan. Kepala Staf Angkatan Darat ini mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dasar yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Sesat. Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya, kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Anda telah menuhankan hawa nafsu Anda, karena pikiran Anda itulah yang, nafsu Anda lah yang mendorong Anda, karena ada kebencian Anda kepada agama Allah ini. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Terkesan dari statement Anda yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, jadi doa ataupun apa ya pakai bahasa masing-masing aja juga boleh, begitu ya? Maksudnya itu kan? Tuhan itu semua universal, ada di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh nama atau suku apapun. Lah, Pak Dudung di sini ingin membuat kritikan membangun, kritik Islami. Ini menunjukkan Anda jenderal hebat, tapi Anda tidak punya pengetahuan agama. Nah, itu harus malu di situ. Dalam perspektif agama, Anda nol, nihil. Apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri. Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah tugas di Timor Timur. Ucapan yang akurat itu langsung disambut dengan beragam komentar negatif. Oleh sejumlah tokoh Islam, ucapan Dudung disebut keliru, kacau, salah besar, penistaan agama. Sekarang supaya Anda mudah-mudahan sadar, ya, taubat, karena ini ada di Quran, mengerikan nanti efeknya. Datang perwakilan 5 orang. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Sesat. Sesat. Anda mungkin kalau di Islam masih level TK. Kalau yang waras dia sudah paham lah. Perkataan Pak Dudung mereka nggak ada yang marah. Kok dimensi hari ini tahun 2021 bulan Desember masih ada orang yang menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan. Buat saya sih, lagi-lagi ini semua menunjukkan ada persoalan serius dalam kemampuan berlogika para panutan umat Islam di Indonesia. Di dalam perspektif ilmu tauhid, Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Hanya orang-orang yang awam ini terus dimanfaatkan. Saya lihat tuduhannya liar. Karena kau menghina Allah, itu bukan orang udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Jadi kalau Anda punya kebanggaan sebagai jenderal, saya kritik seperti ini, Anda jangan keluarin pistolnya, suruh nangkap kita. Anda debat sini otaknya sama kita, gitu loh. Di sini saya lihat keberanian Pak Dudung bicara apa adanya. Pak Dudung ini orang Islami loh, dari keluarga Islami, mungkin lebih Islami daripada Anda. Santri dia dan keluarga Islam, mana mungkin dia mau menghinakan Tuhannya sendiri? Pikir dong. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man, saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh sejak beliau Letnan 1. Sejak beliau Letnan 1
Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya. Secara logika, kalau Anda salah, Anda minta ampun sama Allah, Anda minta maaf sama kita umat Islam, ya kita maafkan. Islam itu sangat damai. Tapi jangan belagu gitu. Bintang Anda 4 itu taruh di meja sini, diketok sama palu, penyok gitu. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti hati jongkok. Jangan menghina-hina agama kita ini. Agama Anda sendiri, Anda agamanya apa sih, jadi bingung sih. Agamanya apa, Dudung? Pernyataan Dudung itu kan sangat sederhana. Karena itu, penghakiman yang sangat menyudutkan itu hanya bisa datang dari kekacauan berpikir yang akut. Kesalahannya jelas, saudaraku Jenderal Dudung. Anda telah menyamakan Allah dengan orang, bahkan itu implisit adalah penghinaannya. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dahsyat yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Rokib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Ini kan pelajaran logika biasa. Ada yang namanya silogisme kategorik. Jadi untuk tiba pada konklusi yang masuk di akal, kita harus pelajari premis mayor dan premis minornya. Dan juga Anda telah melanggar pasal 156A KUHP sebagaimana yang pernah dilanggar oleh si Ahok, dan Anda melanggar ilmu tauhid. Sebagai contoh, premis mayornya semua makanan yang mengandung babi haram. Premis minornya bacon adalah babi, maka konklusinya bacon haram. Kalau Anda punya kesadaran, istighfar, minta ampun sama Allah, saya maafkan, karena Anda tidak tahu. Nah, sekarang kita gunakan silogisme ini dalam pernyataan Dudung. Premis mayornya Allah bukan manusia. Premis minornya orang Arab adalah manusia. Konklusinya orang Arab pasti bukan Allah, atau Allah pasti bukan orang Arab. Kesalahannya jelas, saudaraku Jenderal Dudung. Anda telah menyamakan Allah dengan orang, bahkan itu implisit adalah penghinaannya. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dahsyat yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika di Poso, ketika dibantai. Pak Dudung yang bilang. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya, yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Ketika anak-anak kecil waktu pembantaian Poso, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Tapi kalau Anda tahu, tetap melakukan itu, karena saya tahu Anda orang yang punya pengetahuan dakwah juga. Anda ada kebencian di hati Anda, dan azab Allah segera datang kalau Anda tidak minta ampun. Lihat dalam waktu dekat, azab Allah. Konklusinya, orang Arab pasti bukan Allah, atau Allah pasti bukan orang Arab. Sederhana kan? Jadi di mana letak penistaan agama Dudung? Di dalam perspektif ilmu tauhid, Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Masa itu berarti Tuhan adalah orang? Ini menunjukkan Anda jenderal hebat, tapi Anda tidak punya pengetahuan agama. Nah, itu harus malu di situ. Dalam perspektif agama, Anda nol, nihil. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Sejarah Indonesia belum pernah ada, kasat kunjungan ngajak habaib belum pernah ada. Saya merasa terhormat dan saya merasa beliau cinta kepada para habaib. Ada, saya diminta duduk di atas, depannya jenderal semua Pak.
Subhanallah, sampai di WA-nya beliau, wallpapernya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta habaib itu namanya? Jangan suudzon. Hilangkan prasangka buruk kita kepada siapa. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati kita dari kepentingan dunia, dari urusan dunia, sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.